Pak Joko, ini kan kalau kita lihat industri properti ini pada saat pandemi terpukul cukup dalam, namun saat ini sudah mulai pulih, tapi ada tantangan baru lagi begitu, di mana suku bunga sekarang masih tinggi, kemudian kalau kita tahu juga kurs rupiah beberapa hari terakhir juga lumayan bikin deg-degan gitu Pak. Mungkin boleh jelaskan sebenarnya pada saat ini kalau dari pengamatan Pak Joko seperti apa kondisi properti? Pertanyaannya banyak nih. Kita mulai dari satu-satu dahulu ya. Silakan Pak. Properti kita tahu pernah mengalami sebuah kejadian yang dahsyat dan runtuh semuanya 98. Kemudian 2008, 2014, kemudian stress test yang terakhir adalah pada saat pandemi. Indonesia pelaku properti relatively sudah proper lah mengelola propertinya, sehingga ketika pandemi yang begitu dahsyat, alhamdulillah semuanya survive. Mungkin ya maksimal 10% lah yang masih harus menjaga recovery-nya, tapi sisanya sudah survival. Dan itu alhamdulillah survival ya. Jadi kalau kita bandingkan sebelum pandemi, maka kondisinya memang belum rebound 100%. Mungkin kalau skalanya 100% saat ini itu baru sekitar 70-75%. Sehingga dengan adanya dua hal berupa apresiasi US dollar, kemudian kenaikan suku acuan Bank Indonesia 25 basis point, itu memang relatifly membuat kita semuanya satu, waspada, yang kedua korektif, yang ketiga harus tetap menjaga optimisme. Itu yang bisa kita sampaikan di saat ini. Bahwa exit strategik dari industri properti adalah melalui fasilitas bank berupa KPR, dan di sana yang berbicara utama adalah rate atau suku bunga. Ketika ada kenaikan suku bunga acuan ya menjadi 6%, pasar pasti bertanya, pers pasti bertanya, bahkan juga kita semua juga akan bertanya. Namun kami melihat ada 3 hal yang membuat kami setidaknya tidak perlu khawatir. Yang pertama, industri perbankan saat ini kalau kita lihat neraca keuangannya sangat bagus di porsi dana pihak ketiganya. Kalau lihat posturnya juga, dana pihak ketiga itu banyak tabungannya, berarti low cost. Artinya apa? Cost of fund yang ada di bank, khususnya Himbara itu relatif kecil. Sehingga dengan adanya kenaikan acuan dari Bank Indonesia itu relatif juga tidak akan langsung mengerek. Itu yang pertama. Yang kedua, perbankan pun juga akan mengalami risiko ketika harus menaikkan suku bunga. Satu, image di pasar, karena perbankan ini kan juga saat ini lagi getol, lagi kompetitif sekali untuk masuk di sektor properti, khususnya di consumer itu. Yang kedua, kalau tiba-tiba menaikkan juga, ada risiko juga terhadap kesehatan perbankan. Apa itu NPL? Yang ketiga yang harus kita pahami adalah sektor ini sudah menjadi target, sudah menjadi bagian dari produk kredit dari perbankan itu, sehingga saya rasa dalam waktu 2-3 bulan ini perbankan khususnya Himbara itu mestinya atau harapan kita itu tidak serta-merta menaikkan suku bunga.